Pada suatu ketika, di sebuah negeri yang jauh, ada sepasang suami istri yang hidup bahagia di sebuah rumah kecil. Sang istri sedang hamil, yang membuat suaminya begitu bahagia. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu membesarkan anak tersebut. Di samping rumah mereka, hiduplah seorang tetangga misterius yang pintunya selalu tertutup. Dengan taman hijau di luarnya dan mawar emas adalah tanaman yang paling berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya cukup uang untuk membesarkan bayi. Kita tidak punya pilihan selain mencuri beberapa mawar emas dari tetangga. Dan ketika anak kita besar nanti, kita akan menemukan cara untuk membalas budi. Berdiri di depan taman misterius itu, lelaki itu sangat ketakutan. Namun akhirnya dia memutuskan untuk menyelinap ke dalam taman itu. Ketika dia diam-diam mengambil mawar emas itu, pintunya tiba-tiba terbuka. Tetangga itu muncul. Itu adalah Gothel, penyihir yang jahat. Dia tahu bahwa anak tetangganya memiliki rambut emas ajaib yang dapat membantu orang lain mempertahankan masa mudanya. Aku akan memanfaatkan anak itu untuk membuat obat berharga yang membantuku mendapatkan kembali masa mudaku. Mengetahui bahwa Gothel adalah seorang penyihir, dia itu benar-benar ketakutan hingga dia memohon kepadanya untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak apa-apa, aku akan mengampuni nyawamu, tapi aku ingin anakmu. Aku akan membesarkannya dengan baik karena aku lebih kaya darimu. Tapi itu anakku satu-satunya. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkan anakku sendiri. Jadi kamu ingin anak itu hidup bersamaku dalam keadaan sehat atau mati bersamamu dalam kemiskinan? Tidak ada jalan lain dan laki-laki itu juga ingin anaknya hidup dalam berkelimpahan. Dia harus menyetujui permintaan Gothel. Beberapa hari kemudian, seorang bayi cantik lahir dengan rambut emas ajaib. Gothel menamainya Rapunzel dan segera membawa bayi itu ke rumahnya. Meskipun Gothel mengadopsi Rapunzel hanya karena rambut emasnya, tapi dia menyayanginya. Kelucuan Rapunzel membantunya untuk kembali dengan kepribadian aslinya. Dia merawat Rapunzel dengan hati-hati karena dia adalah putrinya. Gadis itu secara bertahap tumbuh dengan rambut emasnya yang sangat panjang. Gothel sangat menghargai rambut Rapunzel. Setiap kali Gothel menyisir rambutnya, dengan hati-hati dia mengambil setiap helai rambut yang rontok dan mulai menelitinya. Orang tua Rapunzel juga diizinkan untuk menemuinya setahun sekali, tetapi mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Suatu malam, ketika Rapunzel sedang tidur, Gothel diam-diam membawanya ke sebuah menara tinggi yang dia bangun di tengah hutan. Saat dia terbangun, Rapunzel sangat terkejut. Apa yang terjadi semalam dan di mana saya? Kata Rapunzel. Menara ini tidak memiliki tangga, dan jendela itu adalah satu-satunya pintu masuk menara ini. Rapunzel tumbuh di puncak menara ini. Dia menjadi semakin cantik, tetapi dia selalu merasa kesepian karena dia tidak punya siapapun. Setiap hari Gothel akan berangkat di pagi hari dan dia akan kembali larut malam. Dan setiap kali dia ingin masuk atau keluar menara, dia akan memanggil Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Setelah itu, Rapunzel segera membiarkan rambut emasnya yang sangat panjang tergerai untuk membantu Gothel memanjat ke puncak menara. Kemudian Rapunzel bertanya, kenapa aku harus tinggal sendirian di menara ini terus-menerus? Kenapa aku tidak boleh turun ke sana untuk bermain dengan semua orang, dengan tumbuhan atau hewan? Sayangku, aku mencegah orang-orang jahat dari dunia luar untuk menyakitimu. Karena rambut ajaib ini akan ada banyak bahaya di luar sana, terutama orang-orang jahat. Mereka akan selalu menipu dan menyakitimu kapan saja. Jika ada sesuatu yang bahaya menimpamu, bagaimana aku bisa hidup sendirian di dunia ini? Seketika Rapunzel patung lagi. Dia terus tinggal sendirian di menara ini. Sejak Gothel menghilang bersama Rapunzel, orang tuanya sangat khawatir. Mereka tidak tahu di mana Rapunzel berada. Hari itu, ada seorang laki-laki yang tersesat dan melewati rumahnya.
Tuan dan Nyonya yang terhormat, saya Pangeran Adam. Saya sudah lama bepergian sebelum saya sampai di sini. Malam semakin gelap. Bisakah Anda mengizinkan saya menginap di sini selama 1 malam? Saat makan malam, Adam bertanya, "Jadi, kamu punya anak perempuan bernama Rapunzel, kan? Di mana dia sekarang?" Iya pangeran, Gothel si penyihir telah membawanya pergi dari kita selama bertahun-tahun. Sekarang dia berumur 20 tahun. Dia memiliki rambut emas yang indah. "Oh malangnya anakku, tolong bantu kami," sambung istrinya. Jangan khawatir, jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membantumu. Keesokan paginya, Adam melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara indah bergema dari dalam hutan. Oh, suara itu datang dari hutan ini. Betapa indahnya suara ini. Adam mengikuti suara itu, hingga ia melihat sebuah menara tinggi tempat tinggal Rapunzel. Dia berdiri di dekat jendela dan bernyanyi. Oh, sepertinya aku jatuh cinta dengan suara ini. Siapa dia? Oh tidak, ada seseorang yang datang. Adam buru-buru bersembunyi di balik semak. Segera setelah itu Gothel muncul. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Sesegera rambut Rapunzel tergerai dan Gothel menempel padanya dan memanjat. Jadi itulah cara untuk naik ke puncak menara ini. Dan namanya Rapunzel. Keesokan harinya, menunggu Gothel pergi, Pangeran Adam dengan gembira pergi ke kaki menara. Dia menirukan suara Gothel. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Ibu baru saja pergi. Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Suaranya aneh sekali. Apa ada masalah? Namun, Rapunzel tetap membiarkan rambutnya tergerai. Pangeran Adam dengan cepat berpegangan padanya dan memanjat menara. Rapunzel belum pernah bertemu pria manapun sebelumnya, sehingga dia sangat ketakutan saat melihat Adam. "Tidak, kamu bukan ibuku, Gothel. Siapa kamu? Aku seharusnya tidak membiarkan rambutku tergerai. Ibuku memberitahuku bahwa orang asing semuanya jahat. Oh tidak, tolong keluar dari sini." "Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku Pangeran Adam. Aku baru saja menyeberang ke sini dan jatuh cinta dengan suaramu. Jadi aku ke sini untuk bertemu denganmu." Mendengar kata-kata itu, Rapunzel menjadi tenang dan dia tidak takut lagi pada pangeran. Dia bahkan menerima bunga yang diberikan Adam padanya. "Dan aku Rapunzel. Aku tinggal di puncak menara ini." Ada banyak kebetulan di sini. Dia bernama Rapunzel dan dia juga memiliki rambut pirang yang indah. Apakah itu? Dengan cara bicaranya yang cerdik dan jenaka, Adam pun segera berbincang dengan Rapunzel. Mereka saling curhat bahagia satu sama lain sepanjang hari itu. Sejak hari itu, di pagi hari setelah Gothel pergi, Adam pergi ke sana lagi dan berbicara dengan Rapunzel. Dia menceritakan kisah-kisah menarik tentang dunia luar. Mereka secara bertahap jatuh cinta satu sama lain. Dari seorang gadis kesepian yang harus tinggal di menara tinggi, Rapunzel ternyata adalah gadis yang ceria dan energik. Keinginan untuk pergi keluar semakin besar di benaknya. Adam menggambar potret Rapunzel dan datang ke rumah orang tuanya untuk menanyakan apakah mereka segera mengenali putri mereka ketika melihat gambar itu. Itu dia, putri kecilku yang malang. Pangeran Adam, tolong bantu kami. Tolong selamatkan dia dari penyihir Gothel itu. Jangan khawatir, demi cinta dalam hidupku, pasti aku akan menyelamatkannya. Kalian akan segera bersatu. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Kamu bisa bermain dengan tumbuhan dan hewan. Aku sangat menginginkannya, tapi aku harus meminta izin ibuku. Dia benar-benar peduli padaku. Tidak, dia bukan ibumu. Dia adalah penyihir, Gothel. Orang tuamu ada di luar sana. Mereka tidak sabar ingin bertemu denganmu. Tidak, aku tidak percaya. Ibuku tidak akan pernah menjadi penyihir. Dia telah membuatku tenang, merawatku dengan baik sejak aku kecil, dan tentu saja dia sangat mencintaiku. Pada saat itu juga, mereka tiba-tiba mendengar suara perkelahian dari luar.
Mereka segera berlari ke jendela untuk melihat apa yang terjadi. Gatel dan penyihir lainnya yang sedang mengendarai sapu bertarung satu sama lain. Itu adalah Donna, musuh terbesar Gatel. Gatel, kamu terlihat tua dan jelek seperti aku di masa lalu. Kenapa rambut ajaibmu masih pendek? Bisakah lebih panjang? Donna, jadi itu kamu? Kamulah yang menyakitiku di masa lalu, bukan Nolan. Ya, itu aku. Jadi, aku salah total ketika menyalahkan Nolan selama ini. Hari ini, kamu harus membayar atas perbuatanmu padaku di masa lalu. Akhirnya, Rapunzel tahu bahwa Gothel adalah seorang penyihir, tetapi dia masih merasa khawatir padanya dan memohon pada Adam untuk membantu ibunya. Tapi Rapunzel, bagaimana kau bisa turun ke tanah? Rapunzel tidak perlu berpikir banyak. Dia memutuskan untuk memotong rambut emas ajaibnya. Dia mengikatnya erat-erat ke penjepit di jendela dan dengan cepat tergelincir ke tanah bersama Adam. Di momen pertarungan yang paling menegangkan, Gothel kaget melihat Rapunzel berlari ke arahnya. Rapunzel, kenapa kamu bisa berada di sini? Di mana rambutmu? Tanya Gothel. Itu hebat, dia terganggu. Itu kesempatan bagusku. Donna segera mengucapkan mantra untuk melakukan serangan diam-diam. Sebuah batu muncul dari tanah, menjatuhkan Gothel hingga membuatnya terluka. Lalu dia tidak mampu melawan lagi. Donna merasa sangat puas karena dia menjadi pemenangnya. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan serangan diam-diam? Kamu buruk sekali. Sekarang tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu Rapunzel datang. Dia menggunakan perisai Adam untuk memblokir mantranya. Perisainya memantulkan cahaya, membuat Donna terpesona. Mengambil kesempatan itu, Adam mengayunkan pedang ke arah tongkat Donna. Tongkat itu patah menjadi dua. Tunggu Gothel, urusan kita belum selesai. Aku akan kembali untuk mencarimu. Rapunzel, kenapa kamu melakukan itu? Rambutmu? Dan siapa dia? Ketika mengetahui bahwa Rapunzel bertekad memotong rambutnya untuk menyelamatkannya, Gothel benar-benar tersentuh. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kenapa kamu mengorbankan rambut emas ajaibmu hanya untuk menyelamatkanku? Bu, aku mencintainya. Aku ingin bebas di luar sana dan bertemu dengan orang tuaku lagi. Kamu akan tetap ibuku. Kami berjanji akan sering kembali ke sini untuk mengunjungimu. Gothel akhirnya tahu bahwa Rapunzel mengetahui semua cerita itu. Walaupun sedih, Gothel juga setuju dengan keinginan putrinya karena dia masih sangat mencintainya. Bantu aku merawat Rapunzel. Iya, Bu. Adam dengan lembut menyentuh rambut Rapunzel. Keajaiban terjadi. Rambutnya mulai tumbuh semakin panjang hanya dalam sekejap mata. Dan itu seperti sebelumnya. Keajaiban apa yang baru saja terjadi? Jika cinta sejati menyentuh rambutku, ia akan pulih seperti semula. Inilah kekuatan rambut ajaib ini. Nolan, di mana dia sekarang? Setelah itu, Adam membawa Rapunzel kembali ke rumah orang tuanya. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya mereka bersatu kembali dalam kebahagiaan. Mereka kembali ke istana bersama untuk menemui orang tua Adam. Raja sangat senang sehingga dia setuju untuk mengadakan pernikahan untuk mereka. Semua orang menantikan pernikahan yang bahagia terjadi, tapi tidak ada seorang pun yang perhatikan bahwa menteri di samping raja mendengarkan dengan cermat. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Cerita tentang Rapunzel dan kekasihnya masih begitu panjang. Pantau terus dan dapatkan update tentang bagian selanjutnya dari Rapunzel.